Kementerian Kesehatan mengumumkan berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia tahun 2022, prevalensi angka stunting sebesar 21,6%. Angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 2,8%. Sehingga Presiden Joko Widodo menargetkan penurunan angka gagal tumbuh atau stunting sebesar 14% harus dapat dicapai tahun 2024 mendatang. Upaya untuk memenuhi target penurunan stunting dengan mengefektifkan Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, di mana pada masa pandemi masih kurang berjalan efektif. Kemudian, upaya selanjutnya yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan anggaran untuk percepatan penurunan stunting. Pengoptimalan dimulai dari anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga yang akan dikoordinasikan dan diprioritaskan untuk percepatan penurunan stunting. Kemudian juga anggaran dana desa dan dana alokasi khusus atau DAK tiap daerah dapat digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting yang juga sudah ada surat himbauan untuk setiap daerah. Kita berusaha dan alhamdulillah pemerintah telah menetapkan stunting sebagai prioritas ya. Tahun 2024 misalnya stunting ini menjadi salah satu dari 3 arahan Presiden untuk diselesaikan secara langsung. Itu sudah sangat mendorong di sisi kebijakan dan penganggaran. Yang kedua, di tahun 2024 ini khususnya karena target 14% itu harus dikejar, maka kita membuat satu arah kebijakan di mana kita fokus pada intervensi ya pada daerah-daerah yang memang sangat perlu dibantu, sehingga kita membuat pemisahan antara 12 provinsi dengan jumlah stunting terbesar dengan daerah lainnya, sehingga ada perbedaan intervensi di 2 wilayah ini. Dengan harapan dengan kita fokus pada daerah-daerah itu, maka kita akan mendukung leverage atau percepatan peningkatan stunting di nasional. Nah, percepatan itu memang perlu dilakukan karena saat ini target 14% itu sebenarnya cukup visible untuk kita kejar. Tetapi karena ada pandemi ini kita tidak mampu mengejar rate yang seharusnya 3,5% per tahun. Kita mampu menurunkan 2,8, which is dalam kondisi pandemi sangat bagus. Tapi kita tetap perlu tingkatkan dengan harapan di 2 tahun terakhir RPJM yaitu tahun 2023 dan 2024 kita bisa mengejar percepatan sekitar 3,8% per tahun. Saya kira kalau kita melakukan bersama seluruh KL dengan intervensi spesifik dan sensitif ya, kemudian kita fokus pada upaya-upaya itu, kita akan dapat mengejar percepatan penurunan stunting tahun 2024. Sedangkan terkait dengan pelaksanaan percepatan penurunan stunting, Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberi arahan agar Kementerian Dalam Negeri bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan untuk mengembangkan instrumen khusus dalam pelaksanaan kegiatan di kelurahan, seperti halnya pelaksanaan program di tingkat desa. Selain itu, ia pun meminta seluruh hal tersebut untuk secara berkelanjutan dimonitor perkembangannya, baik dari sisi pencapaian maupun kendala yang dihadapi. Namun berdasarkan data hasil riset kesehatan dasar, Kementerian Kesehatan dan BPS, data anak-anak yang mengalami stunting terdapat pada seluruh wilayah di 34 provinsi di Indonesia. Kasus stunting tidak hanya berada pada wilayah yang terluar, terdepan, dan tertinggal, tetapi juga terdapat pada wilayah perkotaan yang tingkat pendidikan dan pendapatannya relatif tinggi. Dengan demikian, besarnya wilayah serta jumlah penduduk Indonesia dengan beragam kondisi geografisnya membuat permasalahan yang berdasar tersebut tidak mudah untuk diselesaikan. Nah, kalau di tingkat pusat sebenarnya kita sudah berusaha ya. Kita sudah punya tagging intervensi setiap KL, berapa anggarannya, kemudian penyerapannya seperti apa, outputnya seperti apa, itu cukup baik. Karena kalau KL ini kan mengikuti Krisna ya, sistem Krisna, sehingga kita bisa menghandle itu. Tetapi tetap tantangan kita ketika kita ingin stunting itu tercapai, maka kita harus mengikuti proses inputnya, yaitu sumber dayanya, prosesnya bagaimana itu dilaksanakan, outputnya bagaimana hasil output sementara itu, dan impact-nya apakah itu memberi dampak kepada penurunan stunting. Dan itu semua memerlukan data, dan kalau satu data ini bisa kita
peroleh, maka kita akan ada kesepakatan data di lapangan. Tidak lagi terjadi dispute data, sekarang kan terjadi ya, di daerah mengumpulkan data, di pusat melakukan survei, sehingga hasilnya kok beda. Nah ini karena menurut saya prinsip-prinsip satu data itu tidak dilaksanakan. Kalau kita menemukan satu data, ini menjadi satu fasilitator yang sangat baik untuk meyakinkan bahwa intervensi itu dapat dijaga, intervensi dapat dipastikan akan diterima oleh beneficiaries, sehingga kita bisa meyakinkan apa yang kita lakukan akan memberikan impact untuk percepatan ekonomi. Selain pemerintah pusat dan daerah, program penurunan stunting ini juga perlu dukungan dan partisipasi dari masyarakat, organisasi, lembaga swasta, dan universitas melalui gerakan Sadar Stunting untuk pencegahan dan pemberantasan stunting. Untuk mengejar target tersebut, pemerintah melakukan intervensi dengan pendekatan gizi spesifik dan juga sensitif. Kita menggunakan pendekatan spesifik dan sensitif karena kita tahu permasalahan stunting itu tidak mudah gitu ya untuk menanganinya. Spesifik itu adalah kegiatan yang berdampak langsung, artinya jangka pendek. Sebagai contoh, ketika anak itu kekurangan makan, kita beri makan. Ketika anak itu ibu kekurangan tablet tambah darah karena anemia, ya, kita kasih tablet tambah darah. Kemudian ketika anaknya sakit, diare, karena diare itu juga salah satu penyebab stunting. Karena yang dimakan itu kan tidak terserap. Itu langsung ditangani. Itulah intervensi spesifik yang langsung berdampak pada saat itu. Sementara sensitif itu adalah semacam faktor tidak langsung atau underlying factors. Apa yang menyebabkan orang kurang makan? Apa yang menyebabkan anak itu diare? Itu yang disebut dengan intervensi sensitif. Jadi tidak langsung menangani stunting, tapi sangat fundamental. Dan itu biasanya jangka panjang dan biasanya itu di luar sektor kesehatan. Tidak semuanya itu ada di luar sektor kesehatan, tapi sebagian di luar sektor kesehatan. Jadi harapan kita stunting itu dapat ditangani karena ada hal-hal urgen yang harus kita lakukan segera, tambahan makanan, ya, tablet tambah darah, penanganan diare itu kan langsung urgen dilaksanakan. Itu ditangani oleh spesifik. Hal ini tentu tidak bisa dilaksanakan dalam waktu singkat. Maka sudah sewajarnya apabila upaya percepatan pencegahan stunting yang dilakukan secara lintas kementerian harus diakui menggunakan dana yang tidak sedikit. Maka perlu juga dilakukan pengawasan terhadap setiap tahapan pelaksanaannya agar dapat terlaksana secara akuntabel dan tepat guna. Jangan sampai ada penyelewengan dan korupsi terhadap anggaran pencegahan stunting. Nah ini tantangan besar saya kira, karena itulah kita membutuhkan satu sistem monitoring evaluasi, mulai dari sisi perencanaannya, baik dari KL-nya, kegiatannya sampai output-nya. Kemudian kita juga punya sistem informasi yang mendeteksi apakah intervensi itu efektif nggak di lapangan. Nah ini perlu satu data, rangkaian satu data yang tidak mudah, itu akan mengandalkan data program, beberapa mungkin mengandalkan data survei, bahkan beberapa di antara mungkin perlu ada kajian khusus ya untuk melihat dampaknya tadi, seperti kuantifikasi, kita lihat dampaknya terhadap itu. Nah, kita cara mengintegrasinya karena didukung oleh sistem koordinasi yang cukup baik ya, kita punya Perpres 72, kita punya pembagian kerja yang ada antara KL sekarang ini, kemudian kita pada saat perencanaan ya, di Bappenas ini selain data tadi kita juga bertanggung jawab di perencanaan, sehingga setiap awal tahun kita selalu melakukan pertemuan dengan seluruh KL apa yang mereka lakukan dan memastikan bahwa itu sesuai dengan apa yang kita rencanakan bersama. Jadi koordinasi melalui trilateral meeting maupun multilateral meeting kita lakukan. Kemudian pengawalan data melalui sistem data tadi, kita punya dashboard yang memantau aktivitas KL, anggarannya, outputnya kita pantau.